Hanya manusia-manusia pengecut, hanya manusia-manusia pecundang yang masih mau mendukung Prabowo Subianto untuk maju di periode kedua. Bangsa ini sudah rusak. Kebijakan-kebijakan Prabowo tidak ada yang pro terhadap rakyat. Prabowo dijuluki sebagai presiden yang gagal total. Itu adalah realita. Itu adalah fakta yang terjadi hari ini di bangsa ini. Prestasi yang dicapai, masa kerja, kemudian para menteri-menteri saya. Karena saya ini nakodanya, ya prestasinya udah banyak dalam 10 bulan. Tahu prestasi apaan? Halo guys, mau tahu perbedaan berita luar negeri dengan berita dalam negeri tentang kemiskinan? Mari kita simak bersama. Kita putar terlebih dahulu berita luar negeri. Dunia atau World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024 berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Oke, itu tadi berita luar negeri tentang kemiskinan. Sekarang berita dalam negeri. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Oke, itu tadi perbedaan berita luar negeri dengan berita dalam negeri. Yang satu naik, yang satu turun. Daripada kita bingung, lebih baik kita tanyakan langsung kepada Bapak Prabowo. Permisi Pak, kemiskinan yang menurun menurut Bapak itu seperti apa Pak? Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pernyataan Wowo yang menyebut bahwa kemiskinan di Indonesia menurun. Ini sangat menarik sekali teman-teman ya, karena di tangan netizen plus 62 pernyataan-pernyataan konyol seperti ini langsung menjadi materi untuk membuat konten yang bikin ngakak perut mules. Intinya ini sangat menarik ya, karena berdasarkan data yang milik luar negeri gitu ya. Justru kemiskinan di Indonesia itu meningkat gitu loh. Meningkatnya itu 60% dari total jumlah penduduk Indonesia gitu ya. Sekali lagi bahkan mencapai 60% dari total penduduk Indonesia. Nah ternyata usut punya usut ya. Kemiskinan menurun yang dimaksud oleh si Wowo tersebut menurut netizen adalah menurun dari kakek ke cucu. Dan itu juga bukan bukan dugaan netizen, melainkan memang pernyataan si Wowo begitu. Aduh. Selain itu teman-temannya juga ada netizen ya yang menurut saya cukup berani. Ya, sampai-sampai mengatakan bahwa hanya manusia pecundang saja yang terus mendukung Wowo sampai 2 periode. Karena menurut netizen yang satu ini, ya kan, pemerintahan Wowo itu sudah jelas-jelas gagal total. Waduh, ngeri kali sama neti yang satu ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hanya manusia-manusia pengecut, hanya manusia-manusia pecundang yang masih mau mendukung Prabowo Subianto untuk maju di periode kedua. Bangsa ini sudah rusak. Kebijakan-kebijakan Prabowo tidak ada yang pro terhadap rakyat. Prabowo dijuluki sebagai presiden yang gagal total. Itu adalah realita. Itu adalah fakta yang terjadi hari ini di bangsa ini. Waduh, berani kali ya kan? Gimana menurut teman-teman pernyataan netizen barusan ya, terlepas dari berani ataukah tidak berani ya kan? Apakah pernyataan netizen barusan ini masuk kategori
tepat ataukah keliru gitu ya. Karena kita dengar bareng-bareng katanya hanya manusia pengecut dan pecundang yang tetap dan terus mendukung Wowo sampai 2 periode. Karena menurutnya sudah jelas-jelas Wowo ini gagal total pemerintahannya ya. Jadi hanya 10 bulan itu sudah bisa dikalkulasi dan dibuat kesimpulan bahwa pemerintahannya gagal total. Nah, gimana menurut teman-teman? Sependapat enggak ya? Lanjut. Halo guys, mau tahu perbedaan berita luar negeri dengan berita dalam negeri tentang kemiskinan? Mari kita simak bersama. Kita putar terlebih dahulu berita luar negeri. Dunia atau World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024 berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Oke, itu tadi berita luar negeri tentang kemiskinan. Sekarang berita dalam negeri. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Oke, itu tadi perbedaan berita luar negeri dengan berita dalam negeri. Yang satu naik, yang satu turun. Daripada kita bingung, lebih baik kita tanyakan langsung kepada Bapak Prabowo. Permisi Pak, kemiskinan yang menurun menurut Bapak itu seperti apa Pak? Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Halo guys. Ternyata begitu toh guys, yang dimaksud kemiskinan di Indonesia menurun. Ternyata menurun ke anak cucu, astagfirullah. Aduh. Ada aja netizen ini ya, bikin perut sampai kaku gitu loh. Nemu aja video-video yang macam kayak gitu. Ya, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya, lanjut. Saya sangat menyesal sekali karena sudah menjadi relawan Prabowo Subianto. Bukan malah memperhatikan rakyat yang sekarang lagi menjerit tertindas karena peraturan yang semakin tidak jelas. Ada anak sekolah yang mendapatkan uang prestasi, rekeningnya diblokir. Ada ibu-ibu yang mendapatkan bantuan sosial, rekeningnya diblokir. Ada yang lebih parah lagi, untuk berobat sampai meninggal karena rekeningnya diblokir sama PPATK. Ini harusnya presiden itu memperhatikan rakyat, tidak malah memperhatikan para koruptor yang diberikan amnesti juga abolisi. Ini maksudnya apa presiden kita itu? Kalau tidak bisa memimpin negeri ini, alangkah baiknya mundur dari kursi kepresidenan. Isinya jalan-jalan ke luar negeri, omon-omon. Di dalam pidatonya sangat tegas sekali. Kenyataannya nol besar. Rakyat meminta RUU perampasan harta para koruptor untuk disahkan. Justru malah presiden membebaskan para koruptor. Inilah bangsa kita. Para petani menjerit. Orang jualan menjerit. Ya, gimana menurut teman-teman? Sudah pantaskah ya masyarakat atau rakyat saat ini menyimpulkan bahwa si Wowo ini lebih bela-belain koruptor daripada rakyat ya? Tadi kita dengar bareng-bareng dan menurut saya yang disampaikan oleh netizen barusan ya, suaranya aja saya nggak mendapatkan gambarnya ya kan, hanya suaranya. Intinya yang disampaikan oleh netizen barusan menurut saya berbasis data gitu ya. Tadi kita dengar bareng-bareng rakyat miskin ya, anak-anak mau sekolah mendapatkan bantuan, rekeningnya dibekukan. Masyarakat miskin yang mendapatkan bansos, rekeningnya dibekukan. Bahkan masyarakat miskin yang sedang sakit sampai meninggal dunia, gara-gara rekeningnya dibekukan. Waduh. Miris sekali saya mendengarnya ya kan. Apalagi ketika kita mengingat pidatonya yang berapi-api yang katanya akan mengejar koruptor hingga ke luar angkasa. Lanjut. Saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak
bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Lah, kalau memang Pak Presiden Prabowo tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus, kenapa Bapak tidak bertindak? Hah? Apa tindakan Bapak? Koperasi Desa Merah Putih. Itu kan mengkayakan kelompoknya. Apa? Kalau memang Bapak serius, ya sudah, wujudkan 19 juta lapangan pekerjaan, itu dulu. Baru rakyatnya nggak miskin karena bisa bekerja. Bisa makan, bisa menyekolahkan anaknya. Terus sektor pendidikan semuanya digratiskan hingga perguruan tinggi. Kesehatan digratiskan keseluruhan untuk rakyat menengah ke bawah. Bapak di sini ngomong tidak rela rakyat dimiskinkan terus, tapi Bapak enak bagi-bagi jabatan ke kelompok-kelompok Bapak, tim sukses Bapak. Pejabat-pejabat mulai daerah sampai pusat, semuanya berlomba-lomba mengkayakan diri, bukan mengkayakan rakyat. Undang-undang yang diproduksi oleh DPR itu lebih mendukung orang-orang atas daripada orang-orang bawah. Rakyat dapat apa, Pak? Gini aja lah, Pak. Bapak nggak usah terlalu banyak pidato, Pak. Langsung nyata gitu loh, Pak. Rakyat Indonesia sudah cerdas sekarang, Pak. Bapak ngomong-ngomong ini terus, kalau nggak ada buktinya, nggak ada tindakan nyata, percuma, Pak. Saya juga bisa, Pak, bilang, Pak. Saya miris Indonesia ini miskin. Besok saya akan berjuang mengayakan rakyat miskin. Semua bisa bilang gitu, Pak. Ya Allah, Pak. Ya apa sih, Rek? Pak Prabowo kira. Wis, komen. Kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Masa iya sih? Pak Presiden, di luaran sana banyak rakyat yang kelaparan, nggak bisa makan. Tuh coba Bapak nyamar tuh, seperti Baim Wong. Turun ke jalan di lampu merah, ya. Apalagi malam itu, subuh tuh banyak orang yang tidur di emperan belum makan, Pak. Banyak kemiskinan, Pak, di perkotaan, di pedesaan, banyak yang belum makan. Bapak Presiden ngomongnya, saya jamin bisa memberikan makan rakyat Indonesia setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Pret. Pak Prabowo ini kalau pidato kita acungi jempol. Tapi kenyataannya di lapangan, apa Pak? Yang enak makan itu para pejabatnya. Rakyatnya banyak yang kelaparan. Udahlah Pak. Ya kalau pidato jangan terlalu melambung tinggi. Apa adanya saja. Teman-teman, komentar. Siapa tahu di daerah kalian, kabupaten, kota, provinsi, atau desa kalian banyak orang yang kelaparan, susah makan. Komen ya. Biar Pak Presiden tahu. Ditak juga tuh Istana Negara dan partainya. Katanya makannya sudah dijamin. Dijamin menderita. Katanya Mas Agus barusan ya di bagian depan ya kan. Kalau Pak Wowo tidak rela, tidak ridho, tidak ikhlas rakyat Indonesia dimiskinkan, kenapa Bapak Wowo diam saja? Kenapa Bapak Wowo tidak melakukan tindakan? Kok malah koruptor dibebaskan? Bukankah koruptor ini ya kan? Salah satu penyebab ya kan masyarakat Indonesia ini menjadi miskin. Coba tulis di kolom komentar. Aduh, lanjut. 10 bulan ini selagi saya nahkodanya, prestasi yang dicapai, masa kerja, kemudian para menteri-menteri saya, karena saya ini nahkodanya, ya prestasinya udah banyak dalam 10 bulan. Tai, tahu prestasi apaan? Pajak kudu naik 250% itu tuh bupati mana tuh, ya prestasi itu.
atau prestasimu yang mencekik rakyat melalui pemblokiran pembukuan rekening. Itu prestasi tercapai. No, sebelahmu no ada ada sebelahmu itu rajanya apa namanya nih, kekuasaan di negara ini, menjabat 2 jabatan sekaligus kan di masamu. Kalau di zaman Jokong dulu kan 3 jabatannya, 4 itu sekaligus. Ada di sebelahmu tuh kumis no, jenderal no, ya kan, kumpulan jenderal-jenderal sangit semua itu, kumpulan jenderal-jenderal munafik itu, mengatasnamakan rakyat itu. Prestasi para pengusahawan yang besar yang memiliki tambang dan segala itu yang prestasinya meningkat naik, cok. Ya. Kau bilang selama 10 bulan prestasi yang dicapai selama Anda menjadi nahkodanya udah meningkat. Apaan meningkat? Penderitaan rakyat yang semakin meningkat, cok. Penderitaan rakyat yang semakin meningkat toh. Prestasi apa yang kamu capai selama 10 bulan? Ngaco kamu tuh pidatonya. Begini kalau nahkodanya hanya nebeng-nebeng saja ini. Males lihatnya. Pemimpin macam apa model begitu? Prestasi apa? Prestasi apa selama 10 bulan kalian capai? Apalagi 5 tahun? Ya, yang kalian capai itu yang kalian capai itu adalah pencapaian mencekik rakyat itu. Berhasil tuh. Ya, pembukuan uang rakyat. Banyak yang ludes uangnya di bank. Apa? Sebentar lagi moneter, Pak. Sebentar lagi ambruk negara kita ini. Itu pencapaian Anda. Ya. Itu pencapaian Anda itu. Baru benar. 10 bulan prestasi kalian itu. Yang berprestasi siapa? Luhut. Atau sama yang Jokedong itu. Semakin lancar aja hasil penjualan pasir. Ada aja pidato kagak mikir. Turun ke lapangan tuh ditinjau. Penderitaan rakyat di bank-bank itu ditinjau. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Prestasi yang kau bahas selama 10 bulan. Prestasi apaan? Noh, yang katanya janji-janji sekolahan gratis, subsidi BBM. Noh, mana? Penderitaan anak-anak yang terpencil itu, Pak. Pip, kalian korup semua. Mana kepala-kepala sekolahnya semuanya? Bantuan-bantuan buat anak didik bangsa ini yang seharusnya kayak Cina itu. Ya, yang kamu selalu teriakan anti asing tuh. Kalau Cina itu gratis sekolahannya. Pajak itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk membesarkan perut-perut kalian. Bukan untuk membesarkan prestasi yang namanya pejabat kabinet lo. Prestasi 10 bulan, prestasi apaan yang kau capai? Mencapai kan? Prestasi berhasil mencekik rakyat kan? Berhasil besok Indonesia bubar 2030. Salam waras, cok. Waduh, jangan marah-marah terus ya. Mama dagelan politik, ya agak direm sikit lah, ya kan. Saya tidak mengerti teman-teman ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan itu benar ataukah tidak, karena ketika saya mengikuti konten-kontennya sejak sebelum Pilpres beberapa waktu yang lalu, ada sebagian yang disampaikan itu benar, tapi juga nggak sedikit jauh dari jauh dari kebenaran, atau dengan kata lain itu jauh panggang dari api. Ya kan? Nah, menurut teman-teman bagaimana gitu loh? Karena netizen ini kalau menyampaikan komentar gitu ya cukup panjang dan tidak jarang menggunakan kata-kata mutiara lah gitu ya yang tidak enak didengar, dan sering juga mencatut nama-nama orang-orang tertentu. Nah, apakah benar ataukah nggak benar ya? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.